Ya halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Si Kucing. Kali ini gua ada cerita tentang The Voice. Ya oke, langsung aja. Akhirnya selesai. Aku tersenyum senang melihat kata the end di akhir novelku. Setelah beberapa bulan kulewati untuk menulis, di tengah malam akhirnya novelku benar-benar selesai. Langsung saja aku mengirimkannya pada dua sahabatku yang selalu saja menagih update dari author tercintanya. Aku terkikik geli membayangkan komentar kedua sahabatku besok melihat ending yang kubuat, karena mereka pasti tak akan menyangka ini adalah updateanku yang terakhir. Aku menghela nafas dan seketika mendengar suara orang berjalan dari arah kiri. Dengan cepat aku mematikan laptop dan masuk dalam kamar. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Pasti itu ayahku. Dan jika ayahku tahu aku belum tidur karena menulis novel, pasti akan dimarahinya. Aku mengerjap-ngerjapkan mataku di redupnya lampu kamar. Rasa kantuk tak kunjung datang, akhirnya aku meraih ponsel di atas naskah. Membuka aplikasi Instagram yang biasanya dapat memicu rasa kantukku datang lebih cepat. Aku men-scroll layar sambil menelan air liur sesekali, melihat masakan-masakan yang benar-benar menggugah selera di tengah malam. Baru saja aku mau menekan tanda love di pojok kiri, sampai tiba-tiba ponselku bermasalah. Aku menggeram karena kesal. Ketika aku menekan layar di pojok kiri, malah tiba-tiba terbuka aplikasi WhatsApp. Aku berusaha sabar dan mulai mau mengerti dengan ponselku yang memang suka bermasalah karena sudah tua. Aku lupa. Aku kan baru membeli ponsel ini beberapa hari yang lalu. Kekesalanku bertambah ketika aplikasi webtoon terbuka dengan sendirinya. Aku membanting ponselku di atas kasur karena kesal. Dan ketika itu juga terdengar bunyi kucing mengeong-ngeong. Refleks aku bergerak maju, melangkah menuju jendela yang hanya berjarak 3 langkah dari kasurku. Aku benar-benar penasaran dengan sosok kucing yang selalu mengeong di tengah malam itu. Karena bukannya ada yang bilang, kucing itu bisa melihat hantu. Aku pernah mendengar, jika kucing mengeong di tengah malam, berarti kucing itu ketakutan karena melihat makhluk gaib. Aku mengintip, suara kucing itu sontak berhenti. Aku menyipitkan mataku di gelapnya malam, dan tidak menemukan apa-apa. Tidak ada kucing di sana. Padahal suaranya tadi terdengar sangat jelas. Mungkin tadi kucingnya mau kawin, pikirku begitu. Aku kembali ke kasur, dan tiba-tiba terdengar lagi suara. Kali ini bunyi air galon di dapur. Selalu aja begitu. Air galon sialan itu selalu saja berbunyi di tengah malam, seperti ada yang mengambil air. Padahal jelas tak ada suara pintu terbuka dari kamar orang tuaku, yang artinya tidak ada manusia di rumah ini yang berkeluyuran di dapur saat ini. Aku mengambil ponselku kembali dan menghela napas kemudian. Kali ini ponselku tiba-tiba membuka Google. Baru aja aku mau menekan tombol kembali, sampai tiba-tiba pikiranku tertuju pada novelku yang baru saja selesai. Lebih baik aku mencari penerbit di Google. Aku mengetikkan beberapa penerbit di Google, tapi ponselku tak mau bergerak. Kalau tak ingat ini tengah malam, mungkin aku sudah berteriak karena kesal. Dan bukannya menampilkan tulisan yang telah aku ketik di keyword, ponselku malah membuka Google Voice Search. Aku berusaha sabar, menunggu Google Voice Search itu keluar dengan sendirinya. Tapi yang kudapat malah icon suara itu bergelombang, seakan mendengar suara. Kaki tanganku berkeringat dingin melihat itu. Bagaimana Google bisa memprediksi suara jika saat ini tak ada orang sama sekali di kamarku? Dan gelombang itu pun berhenti, menunjukkan loading seakan aku sudah memberikan perintah suara pada Google. Kemudian, tampilan setelahnya membuat tanganku tak dapat bergerak. 4 kata tertata di ponselku, membuat lidahku keluh untuk sekedar berteriak ketakutan. Hai, aku di depanmu. Ya sekian cerita horor kali ini, ya mudah-mudahan aja horor lah ya. Jangan lupa subscribe lah ya. Oke, thank you, dadah.